warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Saya Wawan Adi Kurniawan, salah satu guru yang bertugas di SD Purga 27, sekaligus sebagai koordinator Magot. Budidaya Magot di SD Purga 27 ini sudah berjalan hampir 3 tahun, dan alhamdulillah sudah banyak sekali manfaat-manfaat yang kita peroleh dari budidaya Magot yang berada di SD Purga 27. Langsung saja kita lihat budidaya Magot yang ada di SDN Pulau Gadung 07. Let's go. Di dalam budidaya Magot itu, tempat magotnya itu disebut dengan biopon. Di rumah Magot SD Pulau Gadung 07, bioponnya itu menggunakan biopon rak. Jadi di dalam budidaya Magot itu ada biopon rak, ada biopon yang namanya tanam atau yang langsung di lantai. Tetapi karena banyaknya predator, jadi dalam budidaya Magot itu ada predator yang harus kita hindari, terutama ya tikus, terus semut. Tikus ini sangat senang dengan Magot karena Magot itu mengandung protein yang tinggi. Nah, baik, kita lihat di sini. Di sini ada 1 2 3 4 5 bak Magot ya yang saya susun dengan cara menggunakan rak. Nah, ini bioponnya. Jadi satu biopon ini ya, satu biopon ini berisi kurang lebih 2 kg Magot, di mana 2 kg Magot ini salah satunya upaya kita budidaya Magot itu adalah mengurangi sampah-sampah organik, karena Magot ini adalah salah satu pengurai sampah sangat aktif untuk sampah organik. Jadi sampah-sampah organik seperti sisa makanan, sayuran, buah-buahan yang biasanya kita buang di sekolah SD Pulau Gadung 07 ini mengedukasi kepada siswanya untuk belajar membiokonversi si sampah organik itu. Jadi dimakan oleh si Magot ini sampah-sampahnya. Contoh kayak tadi ada sampah sisa makanan dari kantin, kita masukkan di sini, tidak kurang dari 10 menit sudah habis. Nah, ini cara kerja mereka makan sampah organiknya. Ini juga tidak bau ya, karena sistem kerjanya itu dibiokonversi sama si Magot ini. Jadi mau sayuran apapun dengan jumlah, jadi ada kapasitasnya. Tadi kalau Magot 2 kilo ini bisa menghabiskan sampah 4 sampai 5 kilo. Dalam budidaya Magot juga kita harus tahu fase-fase atau siklus dalam si Magot itu. Nah, kita mulai dari ini yang namanya larva atau Magot press. Nah, Magot press ini masih putih seperti ini, terus dia sangat rakus. Di fase ini dia sangat rakus terhadap sampah-sampah organik. Jadi di fase ini memang lagi ganas-ganasnya. Dari fase larva dia akan menuju ke fase prepupa. Nah, ini di sini juga sudah ada contoh prepupa, yaitu warnanya sudah hitam ya, warnanya sudah hitam dan dia akan memisahkan diri. Jadi dia sudah, nafsu makannya sudah berkurang dan dia memisahkan diri. Warnanya hitam tetapi masih bergerak. Nah, ini namanya fase prepupa setelah tadi dari fase larva. Lalu setelah menjadi prepupa, dia akan berubah kembali ke fase yang namanya pupa. Fase dimana fase ketiga yaitu fase pupa. Pupa itu sama seperti prepupa tadi, tetapi di fase pupa ini sama sekali sudah tidak bergerak, seperti sudah mati. Padahal ini tidak, yang nantinya dia akan berubah menjadi lalat. Nah, di sini perubahan terjadi seperti kupu-kupu itu popong-popongnya. Nah, ini nanti berubah menjadi lalat. Sekarang kita sudah berada di luar kandang, sekarang ada di kandang lalat. Nah, tadi dari fase pupa yang tadi sudah tidak bergerak, si Magot yang sudah menjadi pupa tersebut kita masukkan ke kandang lalat ini. Pupa di dalam kandang lalat ini harus kita tutup atasnya, karena si pupa ini dia tidak mau berubah menjadi lalat ketika terkena sinar matahari. Jadi sengaja digelapkan, tetapi kita kasih lubang di atasnya biar nanti ketika dia menjadi lalat, si lalat tersebut akan mencari cahaya dan keluar dari tempat pupa yang tadi. Ini prosesnya selama 1 minggu, perubahan dari pupa menjadi lalat. Nah, nanti setelah jadi lalat, kebetulan di sini kita belum ada menjadi lalat karena siklus yang terakhir kemarin sengaja saya matikan karena ada beberapa hal seperti hujan. Ketika hujan, karena kandang lalatnya di luar, jadi berdampak sekali kepada budidaya Magot dan saya putus dulu siklusnya. Nah, nanti kalau sudah menjadi lalat, di sini nanti lalatnya banyak sesuai dengan jumlah pupa yang kita simpan di dalam kotak yang tadi. Nah, dia akan menempel di daun pisang yang kering. Sengaja saya buat ini gunanya untuk nanti mereka yang sudah menjadi lalat menempel semua di sini. Ada di sini, ada juga di kain-kain si rumah lalatnya tersebut. Nah, nanti jantan dan betina si lalat itu akan kawin.
kawin jantan dan betinanya. Setelah kawin, si jantan lalu akan mati. Ya, jadi lalat jantannya setelah kawin dia akan mati. Si lalat betina akan bertelur di egis ini. Nah, ini namanya egis. Egis itu ada tempat bertelurnya si lalat betina. Dia akan bertelur di sela-sela egis ini. Nah, ini. Jadi kiri kanannya akan penuh nanti ketika si telur betina bertelur. Nanti tinggal kita lihat jika sudah banyak, kita tinggal ambil egisnya dan lalu kita panen. Ya, cara panennya dibuka. Setelah dibuka, biasanya saya menggunakan cutter. Jadi di sini nanti akan terlihat nempel kecil telur-telur si maggot tersebut yang dari lalat tadi. Nah, ketika menggunakan cutter atau pisau dikerok, lalu bawahnya kita tatakin dengan tisu, ya. Kerok sampai bersih, atas bawah dibuka lagi karena berlapis-lapis ini. Jadi tiap lapisan pasti ada telurnya. Tergantung si lalatnya banyak tidaknya. Nah, itu kita kumpulkan si telurnya di dalam tisu ini. Lalu nanti kita lihat cara penetasan kembali untuk menjadi si maggot fresh. Jadi yang sudah kita panen, telurnya kita taruh di tisu ini kita letakkan di ini tempat penetasan telur. Jadi telurnya ada di atas ini. Nah, ini sengaja saya pakai tatakan dari ram, gunanya untuk penyangga agar si tisu ini tidak langsung ke media penetas. Nah, di sini media penetas biasanya saya boleh menggunakan pisang, boleh menggunakan pepaya, atau juga menggunakan dedak dicampur ayam. Tapi kalau dedak atau ayam itu harus dilarutkan dengan air panas, jadi jangan air dingin, karena kalau air dingin itu biasanya nantinya timbul jamur. Tetapi kalau air panas dia tidak akan timbul jamur. Apa fungsinya? Yaitu fungsinya untuk ketika si telur ini menetas, ini menetas selama 3 atau 4 hari juga langsung menetas. Jadi nanti akan menetas baby maggot namanya, maggot kecil yang mungkin secara kasat mata tidak terlihat. Ternyata kalau sudah dia menetas lalu 7 hari baru akan kelihatan. Nah, itu si media ini adalah untuk pakan pertamanya si baby maggot tersebut. Nanti kalau sudah 7 hari ke atas atau 10 hari baru dikasih sampah organik yang tadi kembali lagi menjadi larva, fase larva atau lebihnya tadi yang disebutkan. Kita mulai dari larva kan tadi, larva kemudian menjadi prepupa. Prepupa itu dia warnanya sudah coklat dan memisahkan diri. Nah, di sini ada plus minusnya ketika menggunakan tadi biopon yang saya pakai itu biopon rak. Ketika di fase prepupa memang harus memisahkan sendiri manual. Tetapi kalau menggunakan biopon yang saya bilang tanam itu biasanya ada sisi kemiringannya, dia akan naik sendiri dan memisahkan sendiri. Lalu fase berikutnya menjadi pupa. Dari larva menjadi prepupa itu sekitar 14 hari. Dari larva menjadi prepupa 14 hari. Dari prepupa menjadi pupa itu sekitar 10 hari. Lalu dari pupa menjadi lalat yang tadi kita simpan di kandang lalat nih, jadi ada di fase pupa itu kira-kira 7 hari. Lalu menjadi lalat. Setelah menjadi lalat sekitar 3 hari dia kawin. Tadi lalat jantan mati, lalat betina bertelur dulu di egis. Setelah bertelur, lalat betina juga ikut mati. Lalu bertelur yang tadi di egis, telurnya ditetasnya menjadi larva kembali. Itulah siklus maggot. Nah, di sini tujuannya adalah mengurangi sampah organik dengan beternak maggot. Pemanfaatannya maggot sendiri, jadi di masa atau di fase larva biasanya kita berikan ke ikan-ikan ini, ikan kecil atau ke lele. Nah, ini juga kita manfaatkan untuk pakan lele. Jadi kita beternak maggot sekalian dengan beternak lele. Demikianlah pengenalan budidaya maggot yang ada di SD Pulau Kedung 7. Kami mengajak untuk sekolah-sekolah lain, marilah kita mencintai lingkungan kita, salah satunya dengan cara budidaya maggot. Sampahnya bisa kita uraikan, lalu manfaat maggotnya juga tadi bisa kita manfaatkan untuk ikan atau ayam atau burung di sekitar kita. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.